Halo, selamat malam. Pada video kali ini, saya akan membahas artikel tentang perubahan otak wanita atau ibu ketika hamil dan setelah melahirkan atau setelah mempunyai anak. Bagi teman-teman yang nonton, jangan lupa di subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi kenapa saya memilih membahas artikel ini, itu karena saya sendiri sekarang sudah menjadi seorang ibu. Sebelum menjadi seorang ibu kan saya sudah melalui juga kehamilan ya, proses kehamilan. Jadi saya pribadi ingin sekali membahas tentang artikel ini, karena menurut saya apa yang dikatakan dalam artikel ini hampir sebagian besar ya memang benar-benar terjadi ya. Oke, kita langsung aja ya bahas artikelnya. Jadi yang pertama itu tentang perubahan otak ibu atau wanita ketika hamil. Jadi di sini katanya terjadi perubahan pada otak wanita ketika hamil ya. Perubahan yang terjadi itu adalah menyusutnya volume otak, tepatnya pada area abu-abu otak yang biasanya disebut gray matter. Gray matter ini atau area abu-abu otak ini mengandung tubuh sel dan sinapsis sel saraf. Dan ini ada hipotesis sementara. Dikatakan bahwa area yang menyusut paling banyak memainkan peran penting dalam kognisi sosial dan perilaku keibuan. Jadi di sini perubahan volume otak tadi ya, jadi menyebabkan, jadi di sini dalam kognisi sosial ini maksudnya, kognisi sosial ini dikatakan dalam masalah memori ya, masalah memori. Jadi kadang kan ibu hamil ya seringkali cepat lupa gitu, dan saya pun ngalamin juga sih waktu hamil dulu. Dan di sini tadi memainkan peran penting dalam perilaku keibuan juga. Jadi maksudnya ini perilaku keibuan itu menjadi lebih sensitif atau lebih empati. Jadi kayak gimana ya lebih sensitif lah. Pada umumnya wanita hamil kan sensitif juga ya, kayak moody gitu, selain dipengaruhi hormon juga. Itu kayak gimana ya? Lebih mellow aja sih, saya kayak ngerasain gitu waktu hamil dulu, kayak mellow banget, sedikit-sedikit tuh kayak cepet banget merasa gimana ya, jadi lebih sensitif. Dan di sini dikatakan lebih empati. Jadi demikian ya untuk perubahan otak ketika hamil. Jadi di sini intinya ada penyusutan volume. Jadi penyusutan volume ini bukan berarti berdampak negatif, enggak. Tapi di sini lebih ke hal yang positif ya kalau menurut saya. Dan penyusutan volume ini terjadi sampai 2 tahun setelah melahirkan juga. Ini berdasarkan artikel ya. Ini beberapa poin yang disampaikan menurut saya ya ada benarnya juga. Tapi dikatakan juga artikel ini belum bisa dipastikan. Ini masih hipotesis sementara. Jadi nanti bisa saling sharing aja ya, gimana sih mama-mama atau teman-teman waktu lagi hamil gitu, apakah benar-benar ngalamin seperti yang dikatakan di artikel ini, kayak menjadi lebih pelupa, empati, atau lebih sensitif. Nah kalau saya sih untuk pelupa iya, lebih sensitif juga iya. Oke, kita lanjut ke perubahan otak ibu atau wanita setelah melahirkan atau setelah memiliki anak. Ini terjadi baik yang melahirkan normal maupun yang mendapat rangsangan medis atau sesar. Jadi tadi kan dikatakan pada saat kehamilan itu kan sudah terjadi perubahan pada otak, pada area abu-abu, terjadi perubahan volume atau penyusutan volumenya. Ternyata itu berlanjut ke perubahan otak setelah melahirkan. Tadi dengan penyusutan volume otak ketika hamil tentu
struktur otak pasti berbeda sebelum dan setelah melahirkan. Ini berdasarkan artikel ya. Jadi di sini dikatakan hormon kehamilan juga itu membuat perubahan struktur di bagian korteks prefrontal, otak tengah, dan lobus parietal. Jadi terjadi aktivitas ya di bagian-bagian tersebut, aktivitasnya meningkat. Bagian-bagian yang disebutkan tadi itu merupakan pusat kontrol perasaan, empati, cemas, dan interaksi sosial. Dan penyebabnya peningkatan aktivitas tadi itu ketika hormon kehamilan dan setelah melahirkan itu makin banyak ya. Jadi sini dikatakan penyebab peningkatan aktivitas adalah banjir hormon selama kehamilan dan setelah melahirkan. Perubahan struktur otak ini menyebabkan ibu menjadi lebih ketika melihat bayinya udah ada rasa sayang, rasa cinta ke bayinya sejak pertama kali melihat bayinya. Jadi itu berlanjut ya, perubahan otak ketika kehamilan itu berlanjut setelah melahirkan. Jadi kalau menurut saya ya, perubahan otak ketika hamil dan setelah melahirkan itu karena berlanjut, mungkin seorang ibu itu dibentuk agar keibuannya tuh muncul, mungkin ya feeling keibuannya tuh supaya lebih muncul, itu menurut saya. Nah, di sini dikatakan setelah melahirkan itu ada perubahan besar di bagian otak yang mengatur fungsi kecerdasan sosial dan nalar pikir. Ya, seperti yang saya katakan tadi sih, di sini juga dikatakan ternyata penyusutan tadi itu tanda bahwa otak mengasah sirkuit keibuannya. Jadi sebenarnya bisa dijelaskan secara logika juga ya. perubahan wanita menjadi seorang ibu gitu. Jadi tadi perubahan pada otak ibu itu ibu menjadi lebih empati, feeling keibuannya lebih muncul, terus lebih responsif gitu ketika bayinya nangis atau kesakitan atau ngerasa nggak nyaman, mungkin ibunya langsung lebih responsif. Jadi mungkin secara garis besar perubahan pada otak ini sebenarnya mempersiapkan seseorang menjadi ibu yang feeling keibuannya emang udah muncul, dimana kalau orang yang mempunyai sifat keibuan ya pasti ingin melindungi anaknya, sayang anaknya, dan berusaha memenuhi semua kebutuhan anaknya, mungkin seperti itu ya. Terus di sini dikatakan juga tangisan bayi itu dapat mengaktifkan jaringan di otak ibu. Jadi di sini dikatakan jaringan pengaturan emosi. Makanya mungkin ibu-ibu kalau mendengar anaknya nangis mungkin langsung pengen nenangin anaknya, langsung responsif gitu. Di sini dikatakan juga menurut penelitian, ibu baru memiliki kadar oksitoksin yang sama dengan pasangan romantis yang baru saja jatuh cinta. Jadi pasti setiap ibu ketika melahirkan, ketika melihat bayinya pasti langsung jatuh cinta ya sama bayinya. Jadi di situ karena memiliki kadar oksitoksin. Jadi intinya perubahan yang terjadi di otak itu terjadi pada area abu-abu ya, dari kehamilan dan sampai pada saat punya anak, pada saat sesudah melahirkan. Jadi perubahan itu sebenarnya terjadi mempersiapkan seseorang menjadi seorang ibu, menjadi lebih peka, lebih sensitif, lebih empati, lebih sigap ya, responsif,
saya pribadi mungkin merasakan juga ya, mungkin mama-mama di rumah juga merasakan gimana kita tidur malam, misalnya tidur malam sengantuk apapun kita, ketika mendengar tangis bayi kita pasti langsung terjaga kan. Itu mungkin perubahan otak juga menjadi lebih responsif apalagi mendengar suara tangis bayi, dan juga peka, responsif, apalagi empati. Kalau bayinya nangis apa sedih gitu ya, nggak nyaman, pasti mama-mamanya paling langsung kayak ngerasa ya, oh ini anak saya lapar, ini anak saya kayaknya nggak nyaman, mungkin perutnya sakit, kayak gitu. Cemas, tadi lupa saya sebutin ya, saya lebih emosian, takut, cemas gitu. Nah, dan itu pun saya rasain juga. Kalau misalnya anak saya nangis, saya pasti langsung cemas, aduh kenapa ini, perutnya kembung, juga cemas, tuh, takut anak saya nggak kenapa-kenapa kan, maksudnya nggak sakit kan, kayak gitu. Terus misalnya setelah disusuin masih nangis, ini apa asinya saya yang kurang, anaknya belum kenyang ya, kayak gitu. Penting menjadi lebih lebih cemas gitu, menjadi lebih ingin melindungi anak. Jadi intinya setelah dari hamil setelah memiliki anak juga, itu kayak menjadi kayak lebih ingin melindungi anak gitu ya, ingin menjaga, nggak ingin anaknya kenapa-kenapa ya, menjadi lebih keibuan ya. Jadi menurut saya Tuhan itu maha agung, maha kuasa lah ya. Bahkan mempersiapkan seseorang menjadi ibu tuh ternyata bisa dijelaskan secara logika gini, dengan kemajuan teknologi juga ya, dengan perkembangan ilmu pengetahuan juga. Dan setelah membaca artikel ini juga saya ngerasa takjub juga sih ya, ternyata sebegitunya seseorang dipersiapkan menjadi seorang ibu. Dari proses kehamilan juga itu kan gimana ya rasanya ya, dari proses kehamilan saja, selama 9 bulan ibu mengandung, proses perkembangan janin sampai kelahiran, itu kan sudah sangat menakjubkan. Dan ternyata setelah membaca ini ternyata lebih menakjubkan lagi, bagaimana seseorang dipersiapkan menjadi seorang ibu. Terjadi perubahan gak hanya pada rahim tubuh, ternyata terjadi perubahan juga pada otak. Oke, demikian artikel ini ya. Mungkin bagi mama-mama, teman-teman yang ingin sharing, ingin menambahkan, atau mungkin merasa apa yang ada dalam artikel ini pernah dirasakan, mungkin dapat saling sharing ya di kolom komentar di bawah. Nanti untuk link artikelnya nanti akan saya cantumin di description box ya. Mungkin mama-mama atau teman-teman ada yang mau membaca juga. Jadi demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah informasi bagi mama-mama atau teman-teman sekalian. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Dadah.